Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video edukasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Alisa Slami Hamzah dengan NIM 2561201005. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu Manajemen Keuangan, yang dimana dibimbing atau diampu oleh Bapak Mursalim SEMM. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Keuangan. Nah, melalui materi ini, kita akan mempelajari pengertian manajemen keuangan, tujuan dan fungsinya, serta pentingnya pengelolaan keuangan dalam pengambilan keputusan, baik pada organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah mengikuti materi ini, semoga kita dapat memahami konsep dasar manajemen keuangan, mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, serta mampu menerapkannya sebagai dasar dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Konsep dasar manajemen keuangan adalah ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengendalikan aktivitas keuangan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan tidak hanya berfokus pada bagaimana memperoleh dana, tetapi juga bagaimana menggunakan dana tersebut secara tepat serta mengelolanya agar memberikan manfaat yang optimal. Secara sederhana, manajemen keuangan merupakan proses pengembalian keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan. Setiap organisasi ataupun perusahaan harus mampu mengelola keuangannya dengan baik agar dapat menjalankan operasional, memenuhi kewajiban, dan mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Terdapat 3 keputusan utama dalam manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi, yaitu keputusan mengenai penempatan dana pada aset atau proyek yang diharapkan memberikan keuntungan di masa depan. Yang kedua, keputusan pendanaan, yaitu keputusan mengenai sumber dana yang akan digunakan, baik berasal dari modal sendiri maupun pinjaman. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset, yaitu keputusan untuk memanfaatkan aset yang dimiliki secara efektif sehingga dapat menghasilkan nilai yang maksimal. Adapun tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai organisasi atau perusahaan melalui pengelolaan keuangan yang sehat. Selain itu, manajemen keuangan juga bertujuan menjaga likuiditas agar perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, meningkatkan profitabilitas, mengendalikan risiko keuangan, serta memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, penerapan konsep dasar manajemen keuangan dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas seperti menyusun anggaran, mengelola arus kas, melakukan investasi, mengendalikan biaya operasional, hingga mengevaluasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar manajemen keuangan merupakan fondasi penting dalam mengelola sumber daya keuangan. Pemahaman terhadap konsep ini akan membantu individu maupun organisasi mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat, efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dasar teori konsep dasar manajemen keuangan, secara teoritis, manajemen keuangan merupakan salah satu cabang ilmu manajemen yang mempelajari bagaimana organisasi memperoleh, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, fokus utama manajemen keuangan adalah memastikan bahwa setiap keputusan keuangan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi dengan tetap memperhatikan risiko yang mungkin timbul. Menurut James C. Van Horn dan John M. Wachowicz, manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dana, penggunaan dana, dan pengelolaan aset perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi ini menekankan bahwa manajemen keuangan tidak hanya berkaitan dengan pencarian modal, tetapi juga bagaimana modal tersebut dimanfaatkan secara produktif. Sementara itu, menurut Eugene F. Brigham and Joel F. Houston, manajemen keuangan merupakan seni dan ilmu dalam mengelola uang yang mencakup keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan pengelolaan aset. Ketiga keputusan tersebut menjadi dasar dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Berdasarkan teori tersebut, terdapat 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu keputusan investasi,
atau investment decision, yaitu keputusan mengenai penempatan dana pada aset atau proyek yang mampu memberikan keuntungan di masa mendatang. Nah, kemudian keputusan pendanaan atau financing decision, yaitu keputusan dalam menentukan sumber pendanaan yang paling tepat, baik berasal dari modal sendiri maupun dari utang. Keputusan pengelolaan aset atau asset management decision, yaitu keputusan untuk mengelola aset yang dimiliki agar tidak digunakan secara optimal dan menghasilkan nilai tambah. Selain itu, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam manajemen keuangan, antara lain prinsip nilai waktu luang atau time value of money, yaitu konsep bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang yang sama di masa depan karena memiliki potensi untuk diinvestasikan. Prinsip hubungan risiko dan pengembalian atau risk and return, yaitu semakin besar risiko yang diambil, maka semakin besar pula tingkat pengembalian yang diharapkan. Prinsip likuiditas, yaitu kemampuan organisasi memenuhi kewajiban jangka pendek tepat waktu. Prinsip profitabilitas, yaitu kemampuan organisasi menghasilkan laba melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Dengan demikian, dasar teori manajemen keuangan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan merupakan proses yang sistematis dalam merencanakan, memperoleh, menggunakan, dan mengendalikan dana melalui keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset. Penerapan teori ini diharapkan dapat membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, keputusan pembelian mesin produksi dengan latar belakang PT Maju Bersama merupakan perusahaan yang memproduksi makanan ringan. Permintaan pasar terus meningkat sehingga kapasitas produksi yang ada tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen berencana membeli mesin produksi baru senilai Rp500.000. Perusahaan memiliki dua alternatif pendanaan, yaitu menggunakan dana kas perusahaan yang tersedia, mengajukan pinjaman ke bank dengan bunga tertentu. Sebelum mengambil keputusan, manajemen melakukan analisis terhadap manfaat dan risiko dari masing-masing alternatif. Nah, analisis berdasarkan konsep dasar manajemen keuangan, yaitu keputusan investasi atau investment decision. Manajemen menghitung apakah pembelian mesin akan meningkatkan kapasitas produksi, menurunkan biaya operasional, dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan biaya investasi yang dikeluarkan. Nah, adapun keputusan pendanaan atau financing decision, manajemen membandingkan penggunaan modal sendiri dengan pinjaman bank. Jika menggunakan kas perusahaan, perusahaan tidak memiliki beban bunga, tetapi cadangan kas akan berkurang. Sebaliknya, jika menggunakan pinjaman bank, kas tetap tersedia untuk operasional, tetapi perusahaan harus membayar bunga dan cicilan. Keputusan pengelolaan aset atau asset management decision, setelah mesin dibeli, perusahaan harus memastikan mesin digunakan secara optimal melalui penjadwalan produksi, perawatan berkala, dan peningkatan produktivitas agar investasi memberikan manfaat maksimal. Nah, keputusan akhir, setelah dilakukan analisis, perusahaan memutuskan membeli mesin menggunakan kombinasi data internal dan pinjaman bank. Keputusan ini dipilih karena dapat menjaga likuiditas perusahaan sekaligus meningkatkan kapasitas produksi sehingga keuntungan diharapkan meningkatkan pada masa mendatang. Nah, kesimpulan, studi kasus ini menunjukkan bahwa konsep dasar manajemen keuangan tidak hanya berkaitan dengan mencari dana, tetapi juga melibatkan pengembalian keputusan investasi, pemilihan sumber pendanaan, dan mengelola aset secara efektif. Dengan menerapkan ketiga konsep tersebut, perusahaan dapat mencapai tujuan keuangan secara efisien dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya, solusi berdasarkan konsep manajemen keuangan. Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan dengan menggunakan konsep dasar manajemen keuangan. Nah, yang pertama, melakukan perencanaan dan mengendalikan keuangan yang lebih baik. Perusahaan perlu menyusun anggaran yang realistis, memproyeksi arus kas, serta mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi kemampuan keuangan.
Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga likuiditas dan memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu. Nah, yang kedua, mengambil keputusan pendanaan yang tepat. Manajemen harus mengevaluasi struktur modal perusahaan, yaitu keseimbangan antara penggunaan utang dan modal sendiri. Apabila beban utang terlalu tinggi, perusahaan dapat melakukan restrukturisasi utang, mencari investor baru, atau meningkatkan modal sendiri sehingga risiko keuangan dapat dikurangi. Nah, yang ketiga, meningkatkan aktivitas keputusan investasi. Setiap investasi harus melalui analisis kelayakan yang mempertimbangkan biaya, manfaat, risiko, dan potensi keuntungan. Perusahaan sebaiknya memprioritaskan investasi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan nilai tambah dalam jangka panjang. Nah, yang keempat, mengoptimalkan pengelolaan aset. Aset yang dimiliki perusahaan harus dimanfaatkan secara maksimal. Aset yang kurang produktif dapat dijual atau dialihkan, sedangkan aset yang masih memberikan manfaat perlu dikelola dan dipelihara agar tetap menghasilkan pendapatan. Nah, melalui penerapan keempat langkah tersebut, perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya, menjaga keberlangsungan operasional, serta meningkatkan kepercayaan investor. Melalui penerapan keempat langkah tersebut, perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya, menjaga keberlangsungan operasional, serta meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, konsep dasar manajemen keuangan bukan hanya menjadi teori, tetapi juga menjadi pedoman dan menyelesaikan bagi permasalahan keuangan yang dihadapi perusahaan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar manajemen keuangan merupakan landasan penting dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan tidak hanya berfokus pada bagaimana memperoleh dana, tetapi juga bagaimana dana tersebut dilokasikan, digunakan, dan diawasi agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi. Melalui pemahaman terhadap konsep dasar manajemen keuangan, kita mengetahui bahwa setiap keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset yang dilakukan secara terencana, rasional, dan mempertimbangkan risiko serta manfaat yang akan diperoleh. Dengan demikian, organisasi atau perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Demikian pemaparan materi mengenai konsep dasar manajemen keuangan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dalam mendukung keberhasilan suatu organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kakak-kakak atau bapak dan ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.